Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah. Teman-teman sekalian, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat untuk bisa mengikuti perkuliahan online ini secara baik dan menyeluruh, dan semoga materi bisa diterima dengan baik ya. Jadi kita akan membahas produk dan jasa apa saja yang ditawarkan perbankan syariah, baik itu berupa penghimpunan maupun berupa penyaluran. Langsung saja kita masuk ke dalam inti materi kita, yaitu terkait yang pertama yaitu produk dasar penghimpunan dana ya, aktivitas penghimpunan dana. Jadi dalam hal penghimpunan dana, produk yang pertama yaitu giro ya, simpanan giro yang dapat diambil sewaktu-waktu ya, bisa menggunakan cek, bisa menggunakan ATM, dan penarikannya bisa dilakukan secara tunai ataupun melalui rekening ya, melalui rekening. Itu adalah simpanan giro. Kemudian yang selanjutnya, produk dasar yang selanjutnya yaitu tabungan ya, simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku ataupun kartu ATM ya, alat penarikan. Buku tabungan atau account statement merupakan bukti kepemilikan pemegang rekening ya. Kemudian aturan tentang setoran pertama tentunya ada ya, kemudian diberikan dalam bentuk berupa bunga atau dalam hal ini bagi hasil ya, bukan bunga, bagi hasil. Kalau misalkan tabungan itu dalam bentuk mudorobah atau bonus, kalau tabungan itu dalam bentuk wadiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah deposito ya, simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo ya, menggunakan biljet sebagai tanda bukti simpanan dan diberikan imbalan ya kan. Imbalan berupa, ini kurang tepat ya kalau disebut bunga ya, tapi lebih tepatnya berupa bagi hasil, karena biasanya deposito ini akadnya adalah akad mudorobah ya. Akad mudorobah yang konsepnya adalah berbagi resiko dan berbagi hasil. Nah, ini dalam bank syariah, produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan beberapa prinsip akad ya. Ada wadiah, ini wadiah, jadi ada tabungan simpanan wadiah. Jadi wadiah ini adalah akad titipan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu tentunya ya. Ketika kita menitipkan barang, maka tentu sewaktu-waktu si pemilik dapat mengambil barang tersebut. Kemudian pihak yang menerima titipan dapat juga meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan titipan tersebut. Ya, jadi itu tentang akad wadiah ya. Jadi sifatnya adalah titipan. Jadi yang dititipi dia bisa mengambil sewaktu-waktu, dan yang menitip ya, dia bisa mengambil sewaktu-waktu, dan yang dititipi dia berhak mendapatkan atau berhak meminta jasa untuk keamanan dan jasa pemeliharaan dari barang yang dititipi. Itu prinsipnya. Kemudian produk dasar penghimpunan juga bisa menggunakan akad mudorobah ya. Akad mudorobah yang sifatnya mutlakoh ya. Akad ini adalah akad usaha dua pihak, di mana salah satunya memberikan modal sebagai sohibul mal, sedangkan yang lainnya itu memberikan keahliannya atau istilahnya mengelola usaha yang disebut sebagai mudorib dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal itu menanggung kerugian tersebut ya. Karena itu adalah karakter dari mudorobah ya. Jadi kalau misalkan kerugian usaha tersebut adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa dikendalikan ya kan, karena memang usaha tersebut mengalami kerugian bukan karena kelalaian, maka yang menanggung kerugian finansial adalah si pemilik modal atau sohibul mal. Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh mudorib itu adalah kerugian yang sifatnya non material ya, seperti halnya
pikiran, ya kan, tenaga, waktu yang telah dihabiskan untuk menjalankan usaha tersebut. Tapi kalau misalkan ada kelalaian, ya kan, maka si mudorib ini juga bisa dikenakan sanksi, ya kan, dengan menanggung kerugian secara finansial, dengan catatan hal tersebut dilakukan karena kelalaian dari si mudorib. Itu ya. Kemudian selain mudorobah mutlaqoh, ada juga mudorobah muqayyadah. Ini adalah akad mudorobah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Jadi bedanya kalau mutlaqoh itu si sohibul mal menyerahkan secara penuh usaha apa yang akan dijalankan oleh pihak pengelola atau mudorib. Sedangkan dalam akad mudorobah muqayyadah, di sini si pemilik modal dia mengajukan persyaratan untuk agar dananya disalurkan pada proyek-proyek yang diajukan. Misalkan si sohibul mal ini menginginkan hartanya atau modalnya diajukan untuk usaha di bidang pertanian. Nah, maka si mudorib harus menjalankan sesuai dengan instruksi dari si pemilik modal. Itu akad secara umum seperti itu ya. Jadi dalam hal posisi perhimpunan dana ini ada beberapa produk, kan? Ada beberapa akad yaitu yang bisa digunakan, ada akad wadiah, mudorobah mutlaqah, dan mudorobah muqayyadah. Ini nasabah posisinya sebagai pemilik titipan ya tentunya ya. Ketika kita melakukan simpanan dengan akad wadiah, ya berarti si nasabah tersebut menitipkan hartanya kepada bank, dan bank sebagai istilahnya pihak yang dititipi atau penerima titipan. Sedangkan ketika akad mudorobah mutlaqoh, tentunya nasabah itu sebagai sohibul mal, pemilik harta yang dia akan berserikah, akan kerjasama dengan bank, mempercayakan modalnya atau hartanya untuk dijalankan usahanya oleh pihak perbankan. Begitu juga dengan mudorobah muqayyadah. Nah itu tadi sudah kita membahas tentang produk yang terkait dengan penghimpunan. Nah yang selanjutnya kita akan membahas produk dasar dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan dana. Jadi dalam menyalurkan dananya, bank syariah itu menggunakan berbagai produk yang dibagi secara besar ada tiga ya. Ada tiga kategori. Yang pertama adalah kategori jual beli, ya. Di jual beli itu ada akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Kemudian ada konsep bagi hasil, bagi untung, dan juga sebenarnya di sini ada konsep bagi hasil ini secara itu juga bagi resiko ya. Dalam bagi resiko seperti mudorobah dan musyarakah, itu adalah selain berbagi hasil juga berbagi resiko. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan transaksi jasa atau ijarah ya. Sebenarnya ada empat ya. Ada empat yaitu pinjaman ya, qardul hasan. Tapi kalau pinjaman ini memang tidak ada imbal balik ya. Karena akadnya adalah tolong menolong. Jadi yang dikembalikan adalah pokok pinjamannya. Jadi ada empat sebenarnya ya. Nah ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Di bank ada transaksi produk yang sifatnya kategorinya adalah jual beli, yaitu murabahah. Kemudian salam ada salam paralel ya, ada salam biasa dan salam paralel. Kemudian juga istisna ya. Istisna. Nah ini definisinya, murabahah itu adalah pembiayaan berdasarkan jual beli, di mana bank itu bertindak selaku sebagai penjual dan nasabah selaku pembeli.
Nah, harga ciri-cirinya dalam transaksi akad murabahah ini, harga beli dari barang tersebut itu diketahui beserta margin atau tingkat keuntungannya. Ya, tingkat keuntungannya berapa? Jadi misalkan beli motor 10, harga 10 juta harga perolehannya. Jadi si pihak pembeli itu tahu harga perolehan pembelian motor tersebut, dan kemudian keuntungan berapa yang akan disepakati untuk pembelian motor tersebut. Itu adalah definisi dari akad murabahah ya. Secara praktiknya seperti itu. Kita lewat saja ya. Jadi ini gambaran skema penyaluran dana dalam perbankan ya. Yang pertama adalah nasabah selaku pembeli ini pesan ya kan, pesan barang ya kan yang dia inginkan, misalkan motor ke bank, kemudian pihak bank itu dia membeli apa yang diinginkan si nasabah, membeli motor tersebut ya kan. Kemudian pihak ketiga ini yang penyedia motor atau dealer motornya dia mengantar barangnya ya kan, mengantar barang yang dipesan motor tersebut kepada pihak perbankan. Kemudian pihak perbankan memberikan atau menjualnya kepada nasabah ya. Jadi menjualnya kepada nasabah dengan tentunya dengan tempo ya kan, dengan tempo dengan jadi pihak bank pihak nasabah mengetahui terlebih dahulu ya kan harga harga belinya, harga perolehan dari motor tersebut berapa, kemudian margin yang akan disepakati untuk pembelian motor itu berapa. Nah, selanjutnya tentunya nasabah membayar dengan cara mencicil. Nah, ini adalah skema dari penyaluran produk murabahah. Atau juga bisa seperti ini ya. Jadi pihak ketiga setelah dibeli oleh pihak perbankan langsung mengirimnya kepada nasabah. Nah, itu kemudian produk yang selanjutnya terkait dengan jual beli yaitu adalah produk salam ya kan. Salam ini adalah akad ya kan, akad pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh atau pesanan ya kan, sebagaimana terdapat dalam karakteristik salam. Jadi dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah ya. Jadi uang pembeliannya diberikan di muka, jadi keseluruhannya, DP tidak DP ya, tapi keseluruhannya. Misalkan beli pesan jeruk 1 kontainer dengan grade A ya kan, orang biasanya sudah paham ya kan istilahnya. Jadi karakteristik barang dalam transaksi salam ini istilahnya karakteristik barangnya meskipun dia adalah pesanan itu sifatnya umum ya kan, seperti tadi ya, kita beli jeruk grade A, grade B, grade C ya kan. Jadi orang itu secara umum mereka yang membeli itu sudah paham yang dimaksud dengan grade A, grade B, grade C seperti itu. Atau misalkan beli apel dan lain sebagainya. Biasanya transaksi salam ini terjadi dalam industri agrobisnis ya, pertanian, produk-produk pertanian seperti itu ya, yang ibaratnya sudah terstandar ya. Terstandar maksudnya tadi ada grade A, grade B, grade C, dan secara umum orang sudah mengerti maksud dari grade A, grade B, grade C tersebut ya. Karena nanti kaitannya dengan istisna ya kan, perbedaan antara transaksi jual beli salam dengan transaksi istisna. Ini kita lewat saja. Nah, ini penyaluran dasar istisna. Nah, istisna ini yang berdasarkan akad istisna ini mirip dengan salam ya. Perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya. Jadi pada istisna objek yang dibiayai ini bersifat customize. Istilahnya ada spesifikasi khusus ya kan yang diminta oleh si pembeli agar spesifikasi itu dipenuhi sehingga harus dibuat terlebih dahulu. Sedangkan pada salam itu objeknya yang dibeli atau yang
beli itu tadi sudah terstandarisasi ya, tadi seperti grade A, B, C seperti itu. Nah, pada salam pembayaran oleh bank itu dibayar di muka sekaligus, sedangkan pada istisna pembayaran oleh bank dapat dicicil atau bertahap. Ya, itu dari segi barangnya ya. Misalkan perbedaannya dari segi barang ya. Tadi kalau tadi kan isinya yang salam itu kan istilahnya seperti jeruk kan sudah mengetahui ya standarnya. Standar grade A itu seperti apa ya kan. Misalkan ukuran besarnya ya kan, kemudian tingkat kemulusan kulitnya dan lain sebagainya kan orang sudah paham. Yang secara umum orang yang biasa transaksi di situ sudah paham maksud grade A, grade B, grade C. Sedangkan pada barang atau objek istisna ini ada spesifikasi khusus yang itu tidak terstandar ya kan. Misalkan ketika seseorang memesan lemari ya kan, misalkan istilahnya lemarinya 2 pintu atau 1 pintu ya kan, kemudian raknya apakah isi 3, apakah raknya 4, 5 seperti itu ya, kemudian ukirannya seperti apa. Nah itu jadi ada spesifikasi khusus yang hal itu tidak terstandarisasi dalam istilahnya produk lainnya, produk lemari lainnya ya kan. Jadi itu sehingga harus dibuat terlebih dahulu ya, dibuatkan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang diminta oleh si pembeli tersebut. Itu perbedaan dari transaksi salam dengan transaksi istisna ya, secara umum seperti ini ya. Jadi yang pertama si penjual pesan, kemudian membayarnya secara kalau salam ya pembayarannya di muka ya kan, kalau istisna pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap. Kemudian barang dihantar setelah jangka waktu tertentu ya kan, setelah barang itu jadi. Ini aplikasinya dalam perbankan ya. Jadi bank istilahnya pesan dan bayar kepada nasabah kemudian menghantar barang setelah jangka waktu tertentu, kemudian jual dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak ketiga. Nah ini praktek skema transaksi salam maupun istisna dalam perbankan. Kemudian ada ijaroh. Ijaroh ini adalah pembiayaan yang berdasarkan akad ijaroh atau sewa menyewa ya. Sewa menyewa, pemberi sewa atau mujir dan nasabah selaku penyewa atau mustajir. Nah pada fikih klasik ya, pendapat dari jumhur, bank harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah. Nah pada beberapa kasus hal ini dilakukan oleh bank. Pada umumnya bank itu tidak memiliki barang tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya kepada pihak nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dan akad sewa kedua. Itu ya ijarah. Ini skemanya ya. Kita langsung saja ke skema yang terjadi di perbankan ya. Nah ini skemanya, bank dia beli atau sewa ya kan untuk barang misalkan rumah atau kendaraan ya kan. Kemudian bank itu menyewakan lagi kepada nasabah dan nasabah membayar sewa tersebut. Dan kemudian nasabah menjual istilahnya ini kalau modelnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik ya kan. Jadi sewa menyewa yang berakhir pada pemilikan. Jadi pada akhir periode sewa barang tersebut akan menjadi milik si nasabah. Nah itu terkait jual beli. Nah selanjutnya terkait dengan kategori bagi hasil ya, syirkah kerjasama. Jadi pembiayaan mudorobah ini menempatkan bank selaku sohibul mal yang menyediakan dana pemodal dan nasabah sebagai mudorib atau pengelola
usaha. Jadi sebenarnya seperti ini mudoroba itu. Ketika nasabah simpanan, ya, ketika nasabah simpanan, maka si nasabah simpanan ini posisinya adalah sebagai pemilik modal, ya kan, atau sebagai sohibul mal, yang kemudian dia menyimpan dananya kepada, mengamanahkan dananya kepada perbankan. Nah, perbankan ini kemudian dia menjadi mudorib, ya kan, yang selaku yang akan mengelola, memutar uang tersebut dalam kegiatan usaha, yang tentunya usaha tersebut adalah usaha yang halal, ya, usaha yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, ya kan. Nah, kemudian bank dapat menyalurkan dana tersebut berupa pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, ya, untuk menjalankan usaha yang ingin dilaksanakan oleh pihak nasabah. Nah, ketika posisi ini berarti perbankan posisinya sebagai sohibul mal atau pemilik harta tersebut, pemilik modal tersebut, dan si nasabah pembiayaan ini dia posisinya sebagai mudorib. Itu ya, mudorobah. Kemudian konsepnya adalah bagi hasil, ya kan, bagi hasil. Jadi kalau misalkan ada keuntungan, dibagi berdasarkan kesepakatan antara sohibul mal maupun pihak pengelola atau mudorib. Nah, ini skemanya ya. Jadi bank memberikan modalnya untuk menjalankan sebuah usaha. Jadi bank dan nasabah membuat kontrak, ya kan, di mana bank memberikan modal usaha, dan si nasabah ini, nasabah pembiayaan, ya kan, yang dia memiliki keahlian usaha menjalankan usaha tersebut, ya kan. Nanti kalau ada keuntungan tersebut dibagi hasilkan dengan pihak bank maupun nasabah sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan nisbahnya. Kemudian kalau usaha itu rugi, kalau murni rugi karena bukan karena kelalaian, maka kerugian finansial, ya kan, kerugian uang modal tersebut ditanggung oleh pihak bank, ya, sebagai sohibul mal, atau ditanggung oleh pihak sohibul mal yang memiliki modal tersebut. Sedangkan nasabah kerugiannya adalah berupa kerugian imaterial seperti tenaga yang telah dia gunakan, pikiran yang telah dia gunakan, kemudian waktu yang telah dia habiskan untuk menjalankan usaha tersebut. Itu kerugian yang ditimbulkan, ya, atau yang terjadi pada sisi mudorib, sehingga secara finansial itu ditanggung oleh si sohibul mal. Nah, kalau misalkan terjadinya karena kelalaian, nah, kalau kelalaian ini beda kasus lagi, ya kan. Kalau karena kelalaian berarti pihak nasabah juga bisa diberikan sanksi dengan menanggung kerugian finansial tentunya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada juga transaksi, istilahnya penyaluran dengan akad musyarakah. Dalam musyarakah, bank dan nasabah ini bertindak selaku musyrik atau partner. Nah, bertindak bukan musyrik ya, syarik, bertindak sebagai syarik atau partner, yang masing-masing dia memberikan dana dan usahanya. Istilahnya memberikan dana, ya kan, sama-sama menyetorkan modal, sama-sama menjalankan usaha tersebut, ya kan. Kalau rugi ya sama-sama rugi, kalau untung ya sama-sama untung. Jadi konsepnya musyarakah seperti itu. Kalau mudorobah tadi satunya sebagai pemodal, satunya sebagai pengelola. Kalau ini semuanya memiliki fungsinya sama, ya, sama-sama menjalankan usaha tersebut. Nah, ini konsepnya. Yang pertama tentunya harus ada kontrak kesepakatan ya, antara bank maupun nasabah, ya kan. Kemudian si nasabah maupun bank tersebut menyetorkan modalnya masing-masing, ya kan. Modalnya bisa sama besar ataupun sesuai dengan porsi masing-masing. Nanti tentunya juga menyesuaikan dengan nisbah bagi hasilnya atau ruginya, disesuaikan dengan kesepakatan, ya, kesepakatan yang proporsional tentunya.
Jadi mereka sama-sama menjalankan usaha tersebut, ya kan. Kalau untung tentunya akan dibagi keuntungan tersebut, kalaupun rugi maka kerugian tersebut ditanggung bersama juga. Itu perbedaannya antara mudorobah dan musyarakah. Kemudian produk yang lainnya, perbankan juga ada yang namanya rahan, ya kan, adalah penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Rahan dalam syariah memiliki dua makna, yaitu fidusia, penyerahan barang tapi hanya dokumennya saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik. Yang kedua yaitu gadai, penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi. Nah itu ya, beberapa akad, ya kan, akad yang digunakan dalam hal penyaluran. Jadi produk. Kemudian ada juga kafalah, wakalah, hiwalah, sarf, ya kan. Dan jasa-jasa perbankan lainnya seperti pengiriman uang, transfer, pencairan cek, penukaran uang asing, letter of credit untuk kegiatan ekspor impor, letter of guarantee dan lain sebagainya, ya kan. Jasa-jasa perbankan lainnya. Ini ada wakalah, ya kan. Kemudian ada kafalah, penjaminan, ada hawalah, pengalihan piutang, ada sor, pertukaran mata uang dan seterusnya. Itu adalah produk-produk yang dipunyai atau dimiliki oleh perbankan syariah. Ya demikian saja perkuliahan kita pada kali ini tentang produk dan jasa perbankan syariah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat atau ilmu dari perkuliahan pada kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.